البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan salah seorang dari kaum Musa yang menyombongkan diri karena hartanya. Siapa namanya? Zaid Qarun. Baik. Dalilnya bahwasanya dia termasuk kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Anda lebih Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Baik, apa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Qarun karena kesombongannya? Dan sebelum itu semua juga karena kekufuran dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya, Maulana? Nah, ditenggelamkan ke dalam bumi. Baik, dalilnya apa? Indah ya Herbat. Sudah sampai Al-Qasas belum? Hah? Betul. Sampai belum? Sudah sampai, betul. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Dilatih untuk apa? Mengeluarkan dalil dari hafalan. Dan pelajaran ini akanillah termasuk latihan yang bagus. Ya sudah dihafal, jangan dilewatkan. Apalagi yang sudah selesai menghafal surat tersebut atau bahkan Al-Quran. Nah, kesempatan untuk apa? Mengasah ketajaman istidlal kita, kecepatan kita dalam berdalil, kecepatan dalam mengambil ayat-ayat mana yang dibutuhkan. Ini penting akan kita. Nah, seorang ketika punya hafalan, maka harus ada seperti itu. Nah, sudah hafal Al-Qasas misalnya, dengar ini, harus diperhatikan. Oh, ini dalilnya. Karena sudah hafal, sehingga dia tinggal dan mengingat-ingat masail yang diambil dari apa? Ayat tersebut. Berbeda kalau belum hafal, dia hafal dulu baru kemudian apa? Menggabungkan, dua kali lipat kesulitannya. Tapi kalau sudah hafal, mudah. Dia tinggal menghafal masail, dalilnya tinggal diingat-ingat. Termasuk qusur, yaitu termasuk sangat kurang. Kalau sudah hafal, surat itu sudah hafal, kemudian permasalahan yang disebutkan di sini tapi tidak bisa mengeluarkan darinya. Nah, metode seperti ini alhamdulillah harus dihidupkan. Di kitab apapun antum dapat suatu ayat atau hadis yang sudah dihafal, diingat-ingat kembali. Nah, dan diucapkan. Jangan jangan dibatin saja. Ketika antum membaca dalil, ya sudah tutup sendiri, diucapkan. Nah, karena apa? Karena ketika kita membaca tidak urut dalam Al-Quran, tidak urut seperti kita membaca Al-Quran,
tidak pula kita melakukannya. Ini lebih sulit terkadang. Ketika dia urut membaca dari atas ke bawah lancar, tapi belum tentu ketika dia istidlal bisa mengeluarkan. Ya, ini bagi setiap talabatul ilm harus diperhatikan. Bahkan juz amma saja, juz amma yang hampir semuanya hafal. Kalau nggak dilatih mengeluarkan, tahu di situ, tapi ketika mau mengeluarkan nggak keluar, harus ngurut dari atas. Mau buktinya? Baik. Apa tadi? Bahwasanya setiap amalan itu yang dilakukan yang baik maupun yang buruk mesti akan dilihat hasilnya. Kita melakukan yang baik di dunia mesti akan melihat hasilnya di akhirat. Melakukan yang buruk di dunia mesti akan melihat hasilnya di akhirat. Apa Zira? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Baik. Yang seperti ini akhwanifillah dilatih. Dilatih. Baik, dan dilatih mengucapkannya. Dia ucapkan karena apa? Terkadang sudah hafal tapi ketika mau mengucapkan tanpa dilakukan tidak keluar. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, man huwa alladhi dhahaba ilayhi nabiyullah Musa alaihi salatu wassalam liyatluba al-ilma indah. Siapa itu yang Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi menemuinya untuk menuntut ilmu di sisinya? Seorang nabi yang paling utama dari nabi-nabi Bani Israel, sampai pergi melakukan perjalanan yang tidak pendek demi menuntut ilmu di sisi orang tersebut. Siapa dia itu? Wal jawab huwa Nabiullah Khadir. Dia itulah Nabi Khadir, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Khadir alaihi salam. Dan pada kisah Al-Qadifillah, perjalanan Nabi Musa menemui Nabi Khadir ini, dan juga bagaimana ketika beliau bersama dengan Khadir, menunjukkan semangat yang luar biasa dari Musa alaihi salam untuk menuntut ilmu. Tidak menghalangi beliau ketinggian derajat beliau, tidak menghalangi beliau kedudukan beliau sebagai seorang rasul. Bahkan ulul azmi minar rusul, menempati peringkat yang ketiga dari urutan-urutan keutamaan para rasul. Tapi tidak menghalangi dia untuk duduk atau pergi mencari ilmu di sisi orang yang pada suatu perkara dia lebih memiliki ilmunya. Di sini menunjukkan alhamdulillah tidak harus pada suatu masalah seorang menuntut ilmu pada orang yang memang harus lebih utama dari dia. Terkadang dia memiliki keutamaan, tapi pada satu bidang dia belum menguasai, dia butuh menuntut ilmu di sisinya. Ini penting untuk kita contoh alhamdulillah semangat dari Nabi yang mulia tersebut dalam usaha menuntut ilmu. Bahkan melakukan perjalanan. Karena sebagaimana dikatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi. Tidak datang sendiri menemui kita, tapi kita yang berusaha datang. Mencari, berusaha mengumpulkan. Dan sebagai faedah
Khadir dinamakan Khadir. Kenapa Khadir? Datang dalam riwayat Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama summiyal khadiru li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadra. Yang ingin merujuk di Sahih Bukhari dan hadis ke 3402, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hanyalah Khadir dinamakan dengan Khadir. Kenapa? Karena dia duduk di suatu tanah yang gersang, tanah yang tidak ada tumbuhannya sama sekali. Kemudian tanah tersebut bergetar dan tiba-tiba di belakangnya sudah menjadi hijau, maka dinamakan Khadir. Jadi ketika duduk di tanah gersang, maka apa? Bergetar tiba-tiba sesuatu yang di belakangnya kemudian semuanya berubah menjadi apa? Hijau dan subur, tumbuh, pertumbuhan. Dan ini termasuk ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang tentang Nabi yang mulia ini diperselisihkan tentang beberapa hal dengan perselisihan yang banyak. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, Al-Khadir qad ikhtalifa fismihi qabla dhalik. Namanya sudah diperselisihkan siapa dia. Wa fismi abi, juga nama orang tuanya. Wa fi nasabi, wa fi nubuwwatihi, wa fi ta'miri. Tentang nasab dan juga tentang kenabian dia dan tentang umur dia. Dan di antara yang paling banyak dikhilafkan di kalangan Sufiyah al-Khalifillah yaitu tentang umur panjang Nabi Khadir ini. Karena mereka Khalifillah meyakini bahwasanya Khadir masih hidup. Khadir masih hidup, tayyib, yang diistilahkan dengan muammar, diberi umur panjang, masih hidup sampai sekarang, sehingga mereka ingin mencari ilmu laduni, menyusuri pantai-pantai atau sungai-sungai, ketemu orang yang kayaknya aneh-aneh, ini Nabi Khadir. Karena orang sufi, ya terkadang syaitan dan khalifillah memang menampakkan diri seperti itu. Tapi yang rajih dan tidak syak padanya merupakan keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya beliau telah wafat. Dan yang rajih beliau seorang nabi. Beliau seorang nabi dan dikenal dengan nama Khadir. Baik. Dalil untuk masalah ini bahwasanya nabi yang ditemui oleh Nabi Musa tersebut untuk dia menuntut ilmu darinya yaitu Nabi Khadir. Dalilnya adalah hadis Ubay bin Ka'ab al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama Musa fi mala'in min bani Israil idh ja'ahu rajulun faqala lahu hal ta'lamu ahadan a'lama minka qala Musa la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Musa berada di tengah-tengah Bani Israil, yaitu berada di tengah perkumpulan mereka bersama dengan kaumnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, apakah engkau mengetahui seseorang yang lebih berilmu dari engkau, wahai Musa? Maka Nabi Musa sesuai dengan pengetahuan beliau mengatakan tidak, karena memang dialah orang yang paling berilmu di kalangan Bani Israil. Sehingga beliau mengatakan tidak, maksudnya aku tidak mengetahui ada yang lebih berilmu
na'am dariku. Fa'auhallahu ila Musa bal 'abduna al-Khadir. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa tersebut, bahkan di sana ada hambaku yang lebih berilmu, yaitu Khadir. Maka tatkala alhamdulillah Musa mengetahui di sana ada yang lebih berilmu, lihat bagaimana perkataan Musa selanjutnya sebagaimana dalam kelengkapan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Musa mengatakan, fasa'ala Musa as-sabila ilai. Fi riwayatin ila luqiyyi faja'alallahu lahu al-huta ayah. Maka kemudian Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengannya. Bagaimana caranya aku bisa bertemu dengan beliau, untuk untuk berguru dengannya. Semangat yang luar biasa. Ketika tahu ada di sana yang lebih berilmu, ingin berguru padanya. Walaupun belum tahu tempatnya, meminta kepada Allah agar diberitahu jalan bisa ke sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk Nabi Musa sebagai tanda, yaitu dengan apa? Seekor ikan. Taib. Wa qila lahu idza faqadta al-huta farji' fa innaka satalqa. Dikatakan kepadanya, apabila engkau kehilangan ikan tersebut, maka kembalilah ke tempat hilangnya, karena sesungguhnya engkau akan menemuinya. Fasara Musa masyaallah an yasir. Maka Musa pun berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Perjalanan tentunya yang tidak ringan, perjalanan yang panjang dan melelahkan, apalagi tidak tahu di mana tempatnya. Yang penting kalau ikannya hilang berarti di situlah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan secara global di surat apa? Di surat apa tentang hal ini? Indah Zakaria. Tentang kisah Nabi Musa dan Khadir. Baik. Dalam surat Al-Kahfi, kisah yang sangat bagus alhamdulillah untuk kita petik pelajaran darinya. Cuman yang paling penting di sini berhubungan dengan pertanyaan, yaitu masalah semangat dalam menuntut ilmu. Sehingga para ulama menyebutkan kisah ini dalam apa? Dalam salah satu dalil dan dorongan untuk seorang talib bersemangat mencari ilmu, bersemangat melakukan rihlah. Karena ini merupakan kebiasaan para salaf. Bahkan Nabi saja tidak menghalangi derajat kenabiannya untuk apa? Berjalan menempuh jarak yang jauh demi mendapatkan ilmu. Maka ketika seorang sudah sampai alhamdulillah, wujudkan karena syaitan alhamdulillah terkadang ketika masih jauh dari tempat ilmu memang tidak terlalu menggoda, sudah semangat ya. Tapi ketika sampai godaannya lebih besar, ditimbulkan berbagai macam halangan untuk menuntut ilmu. Kalau tidak ada halangan dari luar, maka halangan dari dalam sendiri. Halangan dari diri kita, kemalasan kah? Atau yang sebenarnya tidak punya kesibukan, dia sudah kecukupan, ingin ambisi yang lebih, sehingga apa? Menyibukkan diri. Menyibukkan diri sehingga terluputkan dari ilmu. Maka butuh seorang alhamdulillah melihat dirinya, bukan melihat orang lain. Sudah berapa tahun saya belajar, berapa lama saya belajar, atau berapa lama saya mengenal sunnah ini.
Karena termasuk di antara ciri khas ahli sunnah mereka membangun manhajnya di atas ilmu. Maka berarti alhamdulillah dia harus berhias dengan ilmu, bukan berhias dengan apa? Dengan kejahilan. Tapi tidak hanya sekedar slogan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah kembali kepada Al-Quran dan sunnah, tapi ayat pun tidak hafal, hadis pun tidak paham. Ini yang harus diperbaiki. Pengakuan ikhwanillah butuh apa? Bukti. Maka bagaimana kita bisa membuktikan hal tersebut? Ya dengan apa? Dengan bersemangat dalam menuntut ilmu. Bersemangat dalam menuntut ilmu. Yakin kalau seorang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Jangan anggap sulit ikhwanillah suatu perkara dan ketika kita menyandarkannya kepada Allah Ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kemudahan itu, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Akan dijanjikan dua kemudahan dalam satu kesulitan. Sehingga terkadang suudzon kita saja, yaitu prasangka buruk kita saja kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita apa? Sehingga kita menganggap sulit. Sudah aku tidak bisa. Sudah aku tidak belajar. Baik. Padahal masih bisa dia seandainya berusaha dengan baik, kemudian mengatur waktunya, akan mendapatkan yang lebih dari yang lain. Sebagaimana penyair apa? La astashilanna as-sa'ba aw udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Sungguh aku akan mengharap perkara yang sulit itu mudah, yaitu menganggap perkara yang sulit itu apa? Mudah. Sesulit apapun pandang itu adalah sesuatu yang mungkin. Selama masih di dunia ini mungkin dicapai. Al-udrikal muna, yaitu maknanya sampai aku mencapai cita-citaku. Karena sungguhnya cita-cita itu tidak akan bisa diraih kecuali orang-orang yang sabar. Ingin menghafal Al-Quran harus sabar. Antara menghafal dan murajaah. Jangan prinsipnya senang menghafal tapi murajaah malas. Ini tidak jadi menghafal. Tidak akan terwujud hafalan yang bagus. Punya keinginan bisa memahami bahasa Arab, ya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan setiap selesai babul i'rab mundur. Tidak jadi lagi. Baru kesulitan mengi'rab, baru kesulitan mengetahui makna-makna fi'il dan seterusnya mundur. Ini namanya tidak sabar. Tapi jadikan prinsip dalam bait tersebut bagus. La astashilanna as-sa'ba aw udrikal muna. Jadi jangan sampai menyerah sampai cita-cita dapat. Karena tidak ada yang sulit jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Abu Hurairah datang belakangan. Abu Hurairah tidak menuntut ilmu di sisi Rasul semenjak awal. Tapi beliau bisa melampaui dengan apa? Dengan begitu cepat. Bahkan dari si hafalan mencapai hafalan yang begitu banyak. Sampai dikatakan aktsara Abu Hurairah. Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis. Padahal beliau bersahabat dengan Nabi cuma 4 tahun. 4 tahun waktu yang sangat singkat untuk mengumpulkan ilmu yang begitu banyak. Tapi 4 tahun ini beliau tidak menyia-nyiakan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berusaha untuk hadir terus di majelis beliau walaupun perutnya lapar. Yang lainnya terkadang hadir, terkadang tidak. Karena sesuai kebutuhan. Maka selagi seorang mampu alhamdulillah
memiliki kemampuan, memiliki kelonggaran, jangan disia-siakan. Karena waktu tidak akan bisa kita putar balik. Nah, baik itu untuk menghafal, baik itu untuk memahami, baik itu untuk membaca. Nah, karena beda antara abid yang ahli ibadah saja, yang cuman semangat baca Al-Quran, khair, ikhwanillah, baca tok. Di sisi yang lain, dia baca tapi semangat untuk menghafal, walaupun satu ayat. Saya yang penting baca muter saja. Muter dalam artian khatam, balik lagi khatam, tapi tidak berusaha tarkis, yaitu konsentrasi menghafal, menambah hafalan. Ini beda. Karena yang masuk ke dada ini alhamdulillah yang akan kita mati, yang menentukan derajat nantinya di sisi Allah Subhanahu. Apalagi kalau yang kita hafal surat-surat yang utama seperti Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka saya senantiasa ulang-ulang menyemangati antum menghafal dua surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran. Aba wal ummahat, apalagi para thalabah yang belum meraih itu kemudian nak pulang ke rumah, ini gagal. Baik, raih Al-Baqarah dan Ali Imran. Baik. Karena apa? Dua surat itu saja dulu di zaman para sahabat, siapa saja yang sudah meraihnya maka dianggap memiliki kedudukan besar. Ini di zaman sahabat. Tapi meraihnya juga paham maknanya. Maka ijtihad. Umur singkat, waktu juga singkat, jangan sia-siakan. Baik, kalau Musa saja Nabi yang utama seperti ini keadaannya, apalagi kita yang memang sejak awal di atas kejahilan, butuh untuk menghilangkan kejahilan dan menggantinya dengan ilmu. Nas'alullah azza wa jalla at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.